Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan Dusunyayang Tel Kumandil Gendirowati Kancil Bringsil. Pada kesempatan malam hari ini yang akan membahas tentang sang kesatrio, sang pinile, sang ratu adil yang sejati. Dalam sebuah paparan yang Aji Jayabaya membicarakan tentang sang kinasih mampu melihat masa lalu, masa depan, kakek buyutmu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Apakah itu benar-benar terjadi? Menurut dari kedangkalan spiritualnya yang itu terjadi. Sebab sang kinasih memiliki jiwa yang tua. Jiwa yang tua itu yang berasal dari masa lalu, masa depan, yang berasal dari masa lalu dan untuk masa depan. Bagaimana engkau melihat jiwa tua itu? Jiwa tua itu bisa dilihat melalui proses yang namanya samadhi, samanti. Samadhi itu proses di mana engkau berani menghadapi tantangan, di mana tantangan itu selalu datang dan tantangan itu berhasil engkau selesaikan dengan baik. Sebuah tantangan yang ada itu hanya untuk membuatmu menjadi lebih bijaksana. Nah, kenapa sang kinasih itu mempunyai jiwa yang tua? Jiwa, ingat yang katakan bahwa ragamu itu bikinan orang tua. Nur cahyo atau cahaya yang ada di dalam dirimu, roh itu adalah miliknya Sang Maha. Maka milikmu yang asli milikmu sendiri adalah jiwa. Nah, jiwa ini yang tua ini beliau didatangkan untuk menguasai, mengendalikan, membimbing yang namanya kemanusiaan. Jadi sang kinasih itu lebih mengutamakan welas asihnya. Kenapa welas asih? Apa sebabnya welas asih? Karena jiwa-jiwa lampau yang lalu yang mereka selalu berulang-ulang datang ke masa sekarang dan masa depan nanti adalah jiwa-jiwa yang mampu menemukan kasih sayangnya, welas asihnya itu yang membuat dirinya menjadi bijaksana. Proses yang beliau lalui adalah proses samadhi. Dengan samadhi engkau menemukan yang namanya pencerahan. Ketika titik pencerahan, kebijaksanaan, welas asih
itu kau temukan, maka disitulah letaknya pengampunan. Ya, pengampunan. Jadi apakah pengampunan itu Maha Pengampun itu ada? Apakah pengampunan itu akan tercipta, akan terlaksana selama dirimu tidak menemukan pencerahan atau samadhi melalui proses spiritualmu. Proses spiritualmu adalah menghadapi tantangan. Dengan engkau menghadapi tantangan, maka engkau berpengalaman. Dengan berpengalaman, maka engkau menjadi yakin dan beriman. Dengan beriman, maka engkau akan menemukan yang namanya cinta kasih atau kasih sayang. Dengan cinta kasih atau kasih sayang, engkau akan menemukan kebijaksanaan. Dengan menemukan kebijaksanaan, maka engkau akan mendapatkan yang namanya pengampunan. Dengan pengampunan itulah kuncinya engkau terbebas dari matriks. Apa yang membebaskanmu sebenarnya dari matriks atau hologram atau dunia ilusi ini? Yang membebaskanmu adalah welas asih dan cinta kasih serta pengampunan. Tidak akan ada yang yakin metode yang lain yang engkau coba selain welas asih, cinta kasih, dan pengampunan. Itulah sebabnya para pejalan-pejalan dahulu mengutamakan cinta kasihnya, welas asihnya, dan kebijaksanaannya, serta mendapatkan pengampunan dari Sang Maha itu sendiri. Sang Maha itu adalah dirimu sendiri, tetapi Sang Maha yang dulunya besar terpecah menjadi nur-nur yang kecil, terjebak dalam raga, di mana raga mementingkan kepentingan duniawi, sehingga raga, jiwa, dan nur cahaya itu terpengaruh tentang halusinasi, imajinasi, frekuensi keempat, terjebak dalam frekuensi dimensi keempat atau hologram ini. Bagaimana untuk mencapai ke dimensi kelima? Dengan samadhi. Lalu apa yang membuat kita cepat berproses meningkatkan kesadaran itu sendiri? Jangan terlalu banyak memakan makanan dari hewan. Kenapa seperti itu? Kolesterol atau minyak hewani itu jahat. Kau bayangkan ketika minyak hewani itu, minyak dari hewan itu engkau goreng lalu engkau diamkan, maka dia akan mengkristal. Nah, kristal-kristal itu seperti lilin. Jadi yang suka makan kambing ikut-ikutan sana yang di sana, ikut-ikutan Santiago. Tahu nggak? Di Alkemis Paulo Coelho, ya, di Alkemis yang namanya Santiago. Santiago berjalan dari Spanyol, ingin menemukan duniawinya sampai berjalan ke Mesir. Di sana dikatakan ada emas.
dalam perjalanannya ke Mesir itu dia mencari harta karun. Harta karun itu berupa emas. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya mencari keduniawian, Santiago menemukan dirinya sendiri. Bukan menemukan emas, tetapi menemukan dirinya sendiri. Menemukan jiwanya, menemukan kesadaran spiritualnya. Jadi bukan di Mesir. Di Mesir engkau akan mencoba menemukan emas, tetapi di sana ternyata tidak ada. Begitulah yang Santiago lakukan. Lalu Santiago dalam perjalanannya ke Mesir menemukan jati dirinya. Ya, The Alchemist. Good, very good book. Ya, very good book. Buku-buku yang sangat bagus. Ya, for your reading, untuk kau baca. Nah, pengampunan itu ada. Sebuah pengampunan itu nyata. Jadi engkau tidak perlu nanti. Jika tanpa pengampunan, nanti bayangkan betapa hutangmu itu banyak sekali. Hutang rokok 1 setiap hari aja. Ketika itu 12 hari sudah menjadi 1 pak. Bagaimana jika hutangmu selama 70 tahun? Ya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun ada berapa hari? Menumpuk-numpuk utangmu. Apakah engkau sanggup membayarnya jika itu nanti dan nanti? Wahai til kumandil Gendowati dan sil pensil, nanti di sana itu terbuat dari api. Maka api ini tidak akan bisa membakar yang namanya cahaya atau sinar. Karena sinarmu, nurmu lebih terang daripada api. Dan cahaya itu juga berasal dari api. Makanya api itu warna-warni. Ada yang merah, ada yang biru, kompor gas lebih panas. Ada yang panas sekali warnanya hijau untuk ngelas. Tapi ada api yang putih yang lebih panas, dan ketika puncak dari api itu adalah cahaya. Jadi jika nanti kamu di sana dihukum nanti dengan api yang berkobar-kobar, maka api itu tidak akan bisa membakarmu. Kau bayangkan saja jika api membakar api. Kopi nikmat sekali. Maka temukanlah pengampunan itu. Tidak usah jauh-jauh engkau menemukan pengampunan. Karena sejatinya pengampunan itu sudah ada jika engkau mau mencarinya dengan samadhi, dengan merenung, dengan diam. Jiwamu yang tua adalah jiwa kemanusiaan. Engkau dihadirkan di sini lagi dengan jiwa tuamu adalah untuk nilai kemanusiaan. Supaya nilai kemanusiaan itu bisa kau beritakan kepada orang-orang yang jiwanya muda, yang masih terjebak dalam dimensi matriks, halusinasi, imajinasi tanpa kompromi. Membanggakan duniawi,
mencari duniawi, sehingga bertele-tele mencari duniawi dan gabut. Mas bro, zaman sudah berubah. Mas bro Pringsil, cucunya yang TV analog aja, TV analog sudah menjadi digital. Telekomunikasi, handy-talkie, intercom dari analog sudah menjadi UHF. Dan saatnya sekarang ini dimensi keempat duniawi itu kau tinggalkan dan kau naikkan frekuensimu ke dalam dimensi kelima. Jadi naik. Sebentar lagi HP yang lama-lama itu tidak bisa digunakan untuk aplikasi khusus. Butuh Androidnya 5. Semua teknologi sudah ditingkatkan setahap ke atas frekuensinya. Sedangkan engkau malah menurunkan frekuensimu seperti Santiago mencari ke Mesir harta karun emas. Ternyata setelah perjalanannya yang dia dapat bukannya harta karun emas, tetapi beliau bertemu dengan dirinya sendiri. Daripada engkau diceritakan oleh Santiago tentang di sana ada emas di Mesir, di piramida di Mesir, di sonono, lebih baik sekarang ikuti leluhurmu. Dengan samadhi engkau akan menemukan pencerahanmu. Pencerahan itu engkau akan menemukan pengampunanmu. Dan jangan terlalu banyak makan daging sapi, daging kambing, terutama kambing. Jangan engkau bangga makan kambing. Dan jangan terlalu banyak menikmati santapan-santapan dari minyak yang berbahaya. Karena jika kau endapkan minyak itu seperti lilin, maka lilin itu akan membungkus otakmu. Ya, cucunya yang Del Kumandil, Gendewati dan Sil Pringsil. Lilin itu dapat membungkus darahmu. Lilin itu dapat membungkus otakmu, sehingga frekuensimu tidak bisa kau naikkan. Jadi bohong sekali ya jika ada orang sakti makanannya makanan dari hewan. Orang sakti makanannya adalah tumbuhan yang tidak akan menjadi lilin minyaknya, ya. Gajih, tahu gak gajih? Kiranya begitu. Rahayu dari Timur Bengawan. Makanya kemarin ada yang bilang langka itu minyak goreng, dikukus saja. Tapi kalian marah. Padahal jika digoreng itu akan menjadi lilin, dan lilin itu akan membungkus otakmu. Ketika lilin itu membungkus otakmu, maka kesadaran spiritualmu tidak akan bisa naik level karena terhambat oleh lilin atau minyak yang mengendap menjadi lilin. Rahayu dari Timur Bengawan bersama yang Begawan yang nanti akan merasuk ke dalam jiwa yang peringatkan. Groundingkan kakimu dengan alam batu dan tanah sebelum jiwamu dirasuki pedit nogogini. Jika engkau menggunakan sepatu dan sandal, maka jiwamu akan mudah tersulut dan panas. Maka frekuensi bumi ini sudah dinaikkan. Del Kumandil Gendewati Sil Pringsil, maka groundingkan
Rahayu, rahayu dari timur.